Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Alfarisa dari kelas 11 RPL 2 nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman di dunia maupun di akhirat agar mendapatkan kebahagiaan. Sebelumnya, apa sih pengertian kitab? Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Definisi lain dari kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran ajarannya sesuai dengan zamannya. Adapun dalil dari meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 285 yang artinya setiap mukmin wajib beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab-kitab yang diterangkan dalam Al-Quran adalah yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah terdapat dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-55. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Terdapat di Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-44. Dan yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berisi petunjuk dan penerangan. Terdapat di Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 46. Yang keempat, ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Terdapat di Quran surat Hud surat ke-41 ayat 41 sampai dengan 42. Di samping kitab-kitab tersebut, perlu kita ketahui Allah juga menurunkan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada Nabi Idris, Ibrahim, Musa yang berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, dan suri teladan. Yang kedua, saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Yang pertama, kedudukan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda atau memiliki fungsi masing-masing. Kedudukan kitab-kitab Allah antara lain: yang pertama, kitab-kitab Allah adalah pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan penciptanya telah ada sejak manusia muncul di permukaan bumi ini. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Hal itu karena adanya rasa ingin bertuhan dan beragama sudah menjadi naluri atau garizah bagi setiap umat manusia. Yang kedua yaitu kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri. Mengurai tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri menjadi sesuatu yang amat rumit karena tidak ada garis pemisah kenyataan menunjukkan manusia dan dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri pula manusia itu, yaitu terdapat dalam Quran surat At-Tariq surat ke-86 sampai ayat 5 sampai dengan 10. Yang ketiga, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia di dunia ini membutuhkan orang lain sebagai mitra dalam kehidupannya. Tidak seorang pun bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terdapat di Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat ke-32.
Yang keempat, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungannya. Selain mengajarkan hubungan dengan sesama manusia, kitab-kitab Allah juga mengajarkan bagaimana mengolah serta memanfaatkan lingkungan hidup alam sekitar untuk kesejahteraan dan keselamatan hidup manusia itu sendiri. Terdapat di Quran surat Luqman surat ke-31 ayat ke-20. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kitab Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kitab-kitab Allah yaitu sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Beriman kepada kitab-kitab Allah memberikan beberapa manfaat, yaitu antara lain mendapat sumber asasi untuk mengatur kehidupan manusia dalam lingkaran kebudayaannya, cara berpikirnya, dan perlakuannya. Manfaat selanjutnya yaitu mendapatkan bimbingan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang kedua yaitu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Menanamkan kepada manusia agar saling menghormati dan memandang bahwa manusia itu sama, yaitu mencakup seluruh manusia, bukan hanya kelompok. Yang ketiga adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Berarti adalah bekerja, belajar, dan memberikan kontribusi positif agar dapat memajukan bangsa dan negaranya melalui bidang dan tugasnya sesuai dengan profesi posisi masing-masing. Sebagai pelajar harus mampu mendeteksi, mendisiplinkan diri dan dalam segala bidang. Sebagai pegawai harus bekerja secara profesional. Sebelumnya saya memiliki cara tersendiri loh untuk menghafalkan kitab-kitab Allah beserta nama-nama nabinya, yaitu dengan cara menyanyi. Saya menggunakan nada lagu Menanam Jagung yang diganti liriknya. Contohnya seperti ini. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat turun ke Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, sedang Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, saya menghafal dengan lagu itu. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau ada salah-salah kata dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.